semua Super Kids, Happy Sunday, haleluya. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, ya karena aku percaya semua Super Kids semuanya sehat, luar biasa, haleluya. Oke, Super Kids semua udah siap beribadah ya pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Nando mau ajak kita semua yel-yel. Wow, oke, Kak Nando pimpin ya. 1, 2, 3. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, sekali lagi dong. Super Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Yesus, amin. Iblis, no, no, no. Wajah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kalian semua juga ya. Oke, Super Kids, sebelum kita menyembah Tuhan, Kak Nando mau ajak kita semua awali ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan Yesus kembali berikan bagi kami. Semua Super Kids sudah mempersiapkan diri mereka. Mereka mau menyembah Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dalam ibadah kami. Oleh sebab itu Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh mempersiapkan hati kami, telinga yang dengar-dengaran, dan kami boleh memberikan sikap yang manis ketika kami menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami masuk dalam penyembahan kami, Tuhan kuduskan, sucikan setiap kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami siap beribadah. Amin. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Oke Super Kids, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Sama-sama nyanyikan yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya.
sesuai dengan rencanamu. Ayo super kids semua katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari semua super kids sembah Tuhan Yesus. Naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, semua super kids datang menyembahmu Yesus. Oh, ini hidup kami, ya Bapa yang baik. Mari semua super kid, engkau angkat tanganmu, engkau sembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Panggil nama Bapa yang baik. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus, ku mau menyembah Yesus, ku mau memuji Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Oh haleluya. Semua super kid mengangkat tangan menyembahmu pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh engkau kiranya memberkati semua tangan-tangan super kid. Engkau memberkati, mengurangi setiap mereka Tuhan. Jadikan mereka menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu Yesus. Oh supaya Engkau yang memberkati masa depannya. Haleluya. 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 Oh roh mereka menyembah Tuhan. Oh mereka mengalami Engkau pagi hari ini Yesus. Roh Kudus penuhi mereka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari super kid sama-sama kita katakan, di hati inilah rumahmu Tuhan. Haleluya.
adik-adik Super Kid yang luar biasa. Semangat pagi buat kita semua. Ya, pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Salam kenal ya. Nama saya Teresia Kristanti Teja. Ya, puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Eli, juga semua pembina Super Kid yang mengundang saya untuk bercerita buat adik-adik semua ya. Pagi hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Victory in Jesus ya, seperti kaos yang kakak pakai ini, artinya menang di dalam Yesus. Amin, haleluya ya. Kita mau membaca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya. Jadi adik-adik, kalau kita ada di dalam Yesus, di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang ya. Nanti kakak akan jelaskan artinya apa ada di dalam Kristus, kenapa kita harus di dalam Kristus, supaya kita bisa menang atas dosa. Amin ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ini ya, ayat ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus ya. Dulu Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, sebelum dia hidup di dalam Yesus, dia namanya Saulus ya. Saulus ini adalah seorang yang sangat pandai ya, sekolahnya tinggi sekali ya. Dia orang Romawi, dia orang Yahudi yang sangat fanatik ya. Dan waktu itu dia sangat membenci murid-murid Yesus. Dia sangat membenci, bahkan dia juga menjadi satu pelopor ya bagi orang-orang lain untuk mengajak untuk membunuh ya pengikut-pengikut Yesus. Salah satunya murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus itu dirajam batu ya oleh kelompok yang dipelopori oleh Saulus ini. Tetapi Saulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, dia hidupnya berubah. Yang tadinya menjadi pembunuh, yang tadinya jadi penjahat, yang tadinya hatinya keras, hatinya jahat, Saulus berubah menjadi orang yang baik hati, orang yang mengasihi Yesus, yang mengasihi pengikut-pengikut Yesus. Makanya namanya oleh Tuhan Yesus diganti menjadi Paulus. Luar biasa ya. Pagi hari ini adik-adik ya, kalau kita mau hidup kita terus berubah, jadi lebih baik, kita terus menang atas dosa, itu tidak ada jalan lain kecuali kita hidup di dalam Kristus. Makanya siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Jadi kalau kita hidup di luar Kristus, kita nggak mampu menjadi baik ya, kita nggak mampu mengalahkan dosa. Karena pada dasarnya memang manusia itu lebih suka dosa ya, lebih suka jahat ya daripada baik. Tetapi karena kita ini orang-orang yang ada di dalam Yesus, kita sudah menerima Yesus dan kita hidup di dalam Yesus, maka Tuhan itu nanti yang akan memberikan kita anugerah ya, kasih karunia, kekuatan ya untuk menolak ketika ada tawaran dosa ya, ketika ada bisikan iblis, ayo kamu berbohong ya. Wah, tiba-tiba adik-adik tahu, oh ya, aku sudah ada di dalam Yesus
ya, aku nggak boleh berbohong. Lalu adik-adik ngomong sama iblis, sorry iblis, maaf iblis, aku sudah jadi ciptaan baru, aku nggak mau berbohong lagi. Mengerti adik-adik? Lah ya, pagi hari ini kakak mau kasih adik-adik ilustrasi ya lewat hal ini ya, sebentar ya. Nah, ini adik-adik ya, kakak mau kasih ilustrasinya. Ini ada 3 gelas yang berisi air. Gelas yang pertama ini gambaran hati manusia ya, masih bersih ya hati manusia ya. Kalau nggak ada dosa, hatinya bersih ya, airnya bersih ya, putih ya. Dan yang kedua, ini gelasnya agak gelap ya, ini gambaran dari hatinya iblis ya, kotor gelas airnya ya, gelap. Dan yang ketiga, ini hatinya Tuhan Yesus ya, pasti putih, bersih. Nah, ini adik-adik. Nah, kalau adik-adik, kalau kita hidupnya tidak ada di dalam Kristus ya, kita mudah sekali ya terpengaruh oleh iblis ya. Iblis datang ya, iblis tawarin nih ya, iblis datang tawarin, ayo tawarin dosa, bohong ya. Kalau ini adik-adik tidak ada di dalam Kristus, gampang sekali terpengaruh ya. Nah, ini kalau ada dosa bohong masuk, ya ada dosa lagi apa? Suka pukul temannya ya, suka marah ya, suka ngambek ya, suka bantah orang tua, suka iri hati ya, suka apa lagi adik-adik ya, dosa apa lagi ya, suka berbohong ya, suka ya cubit temannya ya, suka ganggu temannya. Lah, ini adik-adik lihat ya, airnya yang tadi putih jadi sudah agak kekuning-kuningan ya, sudah tercemar oleh iblis ya, oleh dosa ya. Apalagi kalau sudah setiap hari ya, setiap minggu buat dosa ya, lama-lama airnya juga tambah lama tadi tambah kuning ya. Tapi nah ini coba nih, iblis mau goda Tuhan Yesus, bisa nggak kira-kira adik-adik? Bisa nggak kira-kira ya? Ya ini coba ya, kakak coba ya. Ya, Yesus hatinya kudus, bersih ya. Nah, coba loh ya, nggak mempan loh, nggak mempan, tetap putih ya. Tambah lagi, oh mungkin kurang banyak, oh loh nggak mempan tetap putih ya, tetap putih. Oh kakak habisin ya. Loh kok tetap putih, kenapa? Karena Yesus itu kudus hidupnya ya. Makanya adik-adik ya, kita kalau ada di dalam Yesus, kita juga bisa seperti Yesus ya, tidak mudah dipengaruhi oleh iblis, oleh dosa ya. Lah, sekarang coba kakak kasih ilustrasi. Ini tadi hatinya manusia tadi ya, sudah kuning ya. Oh ya. Nah, kalau hidupnya ada di dalam Yesus, hanya Yesus yang bisa membuat hati manusia menjadi bersih lagi, putih lagi loh ya. Lihat adik-adik, tadi yang kuning sekarang jadi putih. Kenapa? Karena Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus ya, meskipun kita tadinya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor ya, karena ada kuasa darah Yesus, kasih Yesus, pengampunan dari Tuhan Yesus, maka hidup kita yang kotor tadi jadi bersih lagi. Wow,
Wow, keren ya Tuhan Yesus ya. Makanya adik-adik, kita harus hidup di dalam Yesus supaya kita bisa terus bersih, supaya kita bisa terus kudus, supaya hidup kita terus jadi baru seperti tadi Rasul Paulus ya. Jadi orang yang ada di dalam Kristus ya, dia pasti menang terhadap dosa, menang terhadap godaan iblis ya. Lalu ada adik tanya, gimana kakak caranya aku mau dong seperti ini ya, hatinya seperti ini terus ya. Caranya gimana supaya aku ada di dalam Yesus terus? Ya, caranya adik-adik harus dekat sama Tuhan Yesus ya. Jangan dekat-dekat sama iblis lagi ya. Harus dekat dengan Tuhan Yesus, harus bersahabat dengan Tuhan Yesus ya. Dengan cara setiap hari adik-adik harus, yang pertama ada 2 cara saja ya. Yang pertama adik-adik harus setiap hari berdoa ya. Berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, membuka hati supaya Tuhan Yesus terus ya hidup di dalam kita, tinggal bersama kita juga tinggal bersama Tuhan, mengucap syukur ya. Nah, kakak percaya kalau adik-adik setiap hari berdoa ya, kalau diingetin mamanya lupa berdoa, enggak boleh marah, enggak boleh bantah, harus malah adik-adik harus berterima kasih. Terima kasih mama, aku sudah diingetin untuk berdoa. Karena kalau kita nggak deket sama Tuhan, nggak hidup sama Tuhan, nggak suka berdoa, kita akan mudah berbuat dosa lagi ya. Yang kedua, adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan ya. Adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong mama papanya untuk membacakan firman Tuhan setiap hari ya. Ngomong sama mama papanya, "Ma, jangan lupa aku besok pagi mau membaca firman Tuhan ya." Dibaca setiap hari ya. Kalau tidak mengerti, tanya sama mama papanya apa artinya ini ya. Lalu adik-adik harus belajar taat sama firman Tuhan. Hanya itu saja ya. Hidup di dalam Kristus yaitu dengan suka, rajin, disiplin, berdoa setiap hari, rajin, disiplin, membaca firman Tuhan setiap hari. Amin ya. Karena firman Tuhan itu juga sanggup membersihkan hati kita, pikiran kita. Oke, adik-adik siap? Ya, coba kalau adik-adik mau hidup victory in Jesus, menang di dalam Yesus ya. Ayo coba adik-adik katakan kiri kanan. Ya, sama-sama ayo kita katakan ya. Victory in Jesus ya. Haleluya. 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 Siap adik-adik setiap hari mau berdoa, mau membaca firman? Oke? Yuk, kalau adik-adik siap, ya kakak tutup firman Tuhan kita pagi hari ini dengan kita berdoa ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau, hidup di dalam Yesus. Karena kami tidak mampu Tuhan untuk melawan dosa, untuk melawan keinginan dunia ini, melawan keinginan iblis Tuhan yang terus menggoda kami, yang terus mengajak kami berbuat yang jahat. Tapi pagi hari ini kami mau Tuhan hidup di dalam Engkau. Kami mau terus setiap hari berdoa, setiap hari mengucap syukur, setiap hari membaca firman-Mu, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong saya untuk saya mampu menolak, melawan setiap godaan
dosa, godaan iblis yang membuat saya berbuat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Semangat pagi adik-adik. Semangat kita terus hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yuk teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bisa melalui transfer atau melalui QR Code yang ada di layar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Engkau yang luar biasa. Sampai dengan hari ini, sekarang kami mau memberikan persembahan untuk Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kuduskanlah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang nggak hari ini, minggu ini? Ya, boleh tos kiri kanan dong sama adik atau kakaknya yang ada di sebelah. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah Super Kids pagi hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita mengucap syukur bahwa Tuhan sungguh luar biasa ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat semua kakak-kakak yang sudah jadi berkat buat kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kakak-kakak Super Kids, terus setia melayani Tuhan, terus setia memperbesar kapasitas supaya Tuhan pakai lebih lagi untuk jadi berkat bagi adik-adik semua. Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua anak-anak Super Kids, juga semua pembina Super Kids mengucapkan terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pagi hari ini, yang terus mengubah hidup kami. Semakin hari hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami bisa mengalahkan semua keinginan-keinginan yang buruk yang ada pada kami, supaya kami mau belajar berubah untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sukacita yang dari Tuhan terus penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah-limpah menyertai adik-adik semua pembina juga Super Kids, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Adik-adik yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, oke?